Di tangan Ahok, Pertamina makin ngeri. Pukul mundur perusahaan ternama dunia, Shell. Itu udah banyak orang SDM yang hebat, sehingga Pertamina paling top itu. Ini kerja sangat bagus, menurut saya ini sangat bagus. Dan kita juga tadi Pak Ibu dulu sudah ajak Pak Menteri untuk lihat Pertamina Integrated Commerce. Perintahkan Pertamina untuk deal bisnis, membeli minyak mentah, membeli BBM, Langsung. LPG dari luar negeri, langsung dari produsennya. Jadi kalau kita berbicara Shell misalkan yang sudah memutuskan untuk meninggalkan participating interest-nya di blok di Masela, itu keputusan yang didasarkan pada suasana global mereka. Walaupun di dalam beberapa hal mungkin mereka juga mengevaluasi terhadap berubahnya peruntukan dalam hal ini teknologi yang dipakai yang tadinya kita menggunakan onshore offshore menjadi onshore. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kemampuan ekonomi PT Pertamina terlihat megap-megap alias terbatas setelah mengelola blok Rokan. Pertamina dinilai tak sanggup gantikan Shell dalam proyek blok Masela. Rencana hengkangnya atau divestasi Shell sebagai salah satu pemilik hak partisipasi atau participating interest free sebesar 35% dalam pengelolaan lapangan Desa Abadi Blok Masela masih belum menemukan titik terang. Pasalnya perusahaan asal Belanda tersebut belum menemukan penggantinya yang bisa menjadi partner Inpex Corporation. Semula, Shell merencanakan untuk mundur sejak 2020 karena menilai proyek blok Masela kurang kompetitif dibandingkan dengan portofolio proyek mereka di negara-negara lain. Ketua Komisi 7 DPR Sugeng Suparwoto menyebut Shell ingin mundur setelah Plan of Development by Audrey Budget ditetapkan. Seperti diketahui, POD budgetnya dari 13 miliar US dollar menjadi harus 19 miliar US dollar. Sedangkan Shell memegang hak partisipasi sebesar 35%. Hengkangnya Shell memunculkan asumsi apakah PT Pertamina bisa menggantikan posisi Shell. Sedangkan beranggapan jika kemampuan ekonomi PT Pertamina sebenarnya sanggup untuk berinvestasi pada blok yang telah ditemukan sejak 20 tahun itu. Oke, atau sekitar 6 miliar US dollar, sesuai dengan proporsi PT Shell. Namun dalam kenyataannya, kemampuan ekonomi PT Pertamina terlihat megap-megap alias terbatas dalam mengelola blok Rokan. Ia mengaku akan senang jika blok Masela bisa dikelola pihak nasional sekarang saja. Pertamina sudah mengelola hulu migas di Indonesia 65%. Namun ia mengingatkan agar bersikap realistis saja. Saat ini Indonesia masih membutuhkan foreign direct investment (FDI) khususnya di sektor migas yang dianggap penting karena investor tersebut yang akan menumbuhkan investasi. Seiring meningkatnya tren energi bersih membuat carbon capture utilization dan CCUSB masuk menjadi fasilitas yang wajib disediakan di blok Masela. Untuk dikembangkan sesuai juga menjadi salah satu syarat sah jika benar-benar ingin lepas dari proyek blok Masela, karena Shell baru bisa menjual PP-nya jika implementasi Suez benar-benar dilakukan sesuai sendiri. Adalah kegiatan mengurangi emisi gas rumah kaca yang meliputi pemisahan dan penangkapan emisi karbon. Kemudian emisi karbon tertangkap diangkut ke tempat penyimpanan atau ke zona target. Injeksi dengan aman dan permanen sesuai kaidah. Keteknikan yang baik permasalahan seperti ini akan dapat diselesaikan dengan mudah oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Hal itu diungkapkan oleh mantan Direktur Pertamina yang saat ini menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas Dwi Sujipto. Dwi merasa optimistis keberadaan Ahok sebagai komut Pertamina bisa membawa iklim yang baik
di bawah monitor rekam jejak Ahok yang selalu memiliki pemikiran baru dan keberanian dibutuhkan Pertamina. Ia mencontohkan ketika Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta, pembangunan infrastruktur yang semula hanya wacana akhirnya terrealisasi. Menurut Sujipto, untuk mendukung upaya itu diperlukan investasi dan kehadiran Ahok bisa mempercepat penangkapan potensi. Bahkan pada kunjungan kerjanya ke Maluku pada akhir 2021, Ahok membicarakan proyek strategis nasional di Maluku, termasuk pembangunan Blok Masela. Selain bertemu dengan beberapa petinggi Pertamina di Ambon, Ahok juga akan berdialog langsung dengan Gubernur Maluku, Murad Ismail, dan Wali Kota Ambon, Richard Lahunapesi, untuk mendukung dan memastikan ketersediaan energi di Maluku, termasuk menjadikan Maluku sebagai penyedia gas abadi melalui Blok Masela. Di sisi lain, pemerintah berharap Blok Masela dapat memberikan kontribusi tambahan produksi gas bumi setelah 10,5 juta ton per tahun. TPA produksinya sendiri terdiri atas 9,5 juta ton LNG per tahun dan gas pipa sebesar 150 juta standar kaki kubik per hari. Selain produksi migas, pengembangan blok itu diharapkan bisa menciptakan efek berganda bagi industri pendukung dan turunan di dalam negeri dalam rangka mendukung perekonomian nasional. Kemampuan ekonomi PT Pertamina terlihat megap-megap alias terbatas setelah mengelola Blok Rokan. Pertamina dinilai tak sanggup gantikan Shell dalam proyek Blok Masela. Rencana hengkangnya atau divestasi Shell sebagai salah satu pemilik hak partisipasi atau participating interest free sebesar 35% dalam pengelolaan lapangan Desa Abadi Blok Masela masih belum menemukan titik terang. Pasalnya perusahaan asal Belanda tersebut belum menemukan penggantinya yang bisa menjadi partner Inpex Corporation. Semula, Shell merencanakan untuk mundur sejak 2020 karena menilai proyek Blok Masela kurang kompetitif dibandingkan dengan portofolio proyek mereka di negara-negara lain. Ketua Komisi 7 DPR Sugeng Suparwoto menyebut Shell ingin mundur setelah Plan of Development by Audrey Budget ditetapkan. Seperti diketahui, POD budgetnya dari 13 miliar US dollar menjadi harus 19 miliar US dollar. Sedangkan Shell memegang hak partisipasi sebesar 35%. Hengkangnya Shell memunculkan asumsi apakah PT Pertamina bisa menggantikan posisi Shell. Sedangkan beranggapan jika kemampuan ekonomi PT Pertamina sebenarnya sanggup untuk berinvestasi pada blok yang telah ditemukan sejak 20 tahun itu. Oke, atau sekitar 6 miliar US dollar, sesuai dengan proporsi PT Shell. Namun dalam kenyataannya, kemampuan ekonomi PT Pertamina terlihat megap-megap alias terbatas dalam mengelola Blok Rokan. Ia mengaku akan senang jika Blok Masela bisa dikelola pihak nasional sekarang saja. Pertamina sudah mengelola hulu migas di Indonesia 65%. Namun ia mengingatkan agar bersikap realistis saja. Saat ini Indonesia masih membutuhkan foreign direct investment (FDI) khususnya di sektor migas yang dianggap penting karena investor tersebut yang akan menumbuhkan investasi. Seiring meningkatnya tren energi bersih membuat carbon capture utilization dan CCUSB masuk menjadi fasilitas yang wajib disediakan di Blok Masela. Untuk dikembangkan sesuai juga menjadi salah satu syarat sah jika benar-benar ingin lepas dari proyek Blok Masela, karena Shell baru bisa menjual PP-nya jika implementasi Suez benar-benar dilakukan sesuai sendiri. Adalah kegiatan mengurangi emisi gas rumah kaca yang meliputi pemisahan dan penangkapan emisi karbon. Kemudian emisi karbon tertangkap diangkut ke tempat penyimpanan atau ke zona target. Injeksi dengan aman dan permanen sesuai kaidah. Keteknikan yang baik permasalahan seperti ini akan dapat diselesaikan dengan mudah oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Hal itu diungkapkan oleh mantan Direktur Pertamina yang saat ini menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas Dwi Sujipto. Dwi merasa optimistis keberadaan Ahok sebagai komut Pertamina
Indonesia tanah air beta pusat